Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna, janganlah menyuruh bangun, ahadukum, seseorang dari kalian, rajulan, akan orang lain, min majlisihi, dari majlisnya, dari tempat duduknya, tsumma yajlis fihi, kemudian dia duduk di majlis itu. La yuqimanna, janganlah menyuruh bangun, dengan kata janganlah ini menunjukkan nahi, larangan. Tidak boleh kita nyuruh bangun orang. Ahadukum, seseorang dari kalian. Dari kalian yang mana? Yang mana saja. Dari kita juga. Enggak boleh menyuruh bangun seseorang min majlisi, dari tempat duduknya. Dia sudah datang dari awal, lalu dia duduk di tempat itu. Nah, kemudian kita suruh bangun. Pindah. Hukumnya bagaimana? Dilarang, tidak boleh. Ini adab namanya, ini etika. Setelah itu tsumma yajlis fihi, orang disuruh bangun padahal dia udah duduk, datang dari awal, lalu disuruh bangun. Setelah orang itu bangun, dia duduk di tempat itu. Hukumnya dilarang, enggak boleh. Jadi kalau kamu besok pengen duduk di depan, datangnya dari awal. Dari awal. Jangan orang udah duduk, dia lagi asik, lagi baca Quran, asik, lagi dzikir, lagi berdoa, kita baru datang langsung. Ayo bangun, pindah. Ini tempat saya. Sekalipun yang nyuruh bangun itu orang yang punya nama. Maksudnya orang besar. Kalau yang punya nama juga kita semuanya punya apa? Nama, itu istilah saja. Ya, orang besar dah. Punya jabatan, punya kedudukan, punya posisi, orang kaya. Yang datang duluan, duduk di saf yang paling dulu, orang biasa-biasa saja. Bangun, nggak pantas duduk di depan. Dia mau bangun aja, mana dia lagi baca Quran, dia lagi khusyuk, tenang, baca dzikir, disuruh bangun. Udah bangun, dia duduk. Hukumnya bagaimana? Hurmatu iqamati insanin min makanin mubahin sabaqa ilaihi. Haram membangunkan orang dari tempat di mana orang itu sudah duduk terlebih dahulu. Jadi haram kita membangunkan orang padahal dia udah lebih dulu datang.
Ya, tidak melihat orang yang nyuruh itu. Yang seperti tadi kita bilang. Dia sebagai direktur, sebagai orang yang kaya, tidak boleh, haram katanya. Berarti kalau itu hukumnya haram, berarti berdosa kita. Gara-gara apa? Gara-gara orang udah duduk, datang duluan, duduk, kita suruh bangun. Tidak boleh. Jadi yang nyuruh bangun itu berarti nggak punya adab. Orang itu nggak punya etika. Tuh. Walau kana dakhilu afdola minal jalisi bi'ilmin aw sinnin. Sekalipun nih Pak, orang yang masuk itu orang yang lebih utama dari yang duduk. Lantaran apa dia disebut orang yang paling utama? Minal jalis, dari orang yang duduk, bi'ilmin, dengan ilmu. Kalau dia datangnya belakangan, harus di belakangan. Sekalipun presiden gitu, sekalipun presiden. Kalau dia datangnya paling apa? Belakang, ya duduk di belakang. Orang rakyat biasa, rakyat jelata, datang paling dulu, duduk di depan. Gak boleh dibangun-bangunin. Tuh. Ausinin, mohon maaf, atau dia itu lebih tua. Lebih tua dia. Yang datang duluan, duduk di saf yang paling depan, mudaan. Yang datang belakangan lebih apa? Tua, jangan disuruh bangun. Cari tempat yang lain. Kalau dia dapatnya di saf yang belakangan, duduk di saf yang belakangan. Tuh aturannya, etikanya yang kayak begitu, Pak. Wahadal hukmu, hukum ini yashmalur rijala wan nisaa, meliputi laki-laki dan perempuan. Nggak boleh nyuruh bangun, kemudian orangnya udah bangun, dia duduk di tempat itu. Nggak boleh. Apa hukumnya? Bukan sekedar makruh, tapi juga adalah haram. Ini bagian dari adab atau etika akhlak. Tuh. Iya. Itu tidak boleh. Enggak boleh. Karena pengen datang di mana? Pengen ditempatin di depan. Kecuali nih. Ya, kecuali di depan itu masih ada tempat yang apa itu? Kosong. Lalu yang baru datang ngelangkang-langkain, enggak ngapa-ngapa, boleh. Boleh, kalau di tempat ya saf yang di depan masih apa itu? Kosong. Jadi kalau bahasa kampungnya mah ya bongganan. Datang duluan enggak mau. Nah, gitu Pak kira-kira. Maju ke depan, isi dulu seperti yang kemarin saya bilang. Jangan ngambilnya di mana? Itu kadang-kadang udah datangnya duluan nih. Dia ngambil di depan pintu sono. Ini kebanyakan juga. Begitu kita masuk, dia lagi sholat. Ya, lagi sholat. Kita mau masuk, dia lagi sholat. Nah, kalau itu sudah ada batasnya, kita disunahkan ketika kita mau sholat, bikin pembatas. Istilahnya apa? Sutro. Nah, masjid kita ini udah ada sutro tuh Pak. Sutro itu pembatas antara yang di depan
dengan yang di belakang. Mana? Nih. Nih aturan apa ini? Dari kita punya apa ini? Ya, itu sutra. Walakin akan tetapi tawassau berlapanglah. Watapassahu dan luaskanlah. Ya, kita kalau duduk ya jangan. Nah, ini biasanya suka terjadi di waktu haji. Ya, waktu haji kan orang-orang sono maka lo yang namanya ngambil saf di depan itu sregep banget dia. Agak boleh. Enggak boleh itu ada ruangan yang apa? Yang kosong di depan udah main. Walaupun dia dari sono sampai ngelangkang-langkain, Pak. Nah, ini ada kasus. Kasus orang yang haji begitu datang berdua, datang di saf depan. Ayo kita duduk. Duduknya lu jangan begini. Kakinya kita apain? Megarin, yang satu megarin. Maksudnya apa? Ntar kalau mereka pada datang, kita nggak kejepit. Nah itu jangan. Jadi artinya berlapanglah. Ya sesuai dengan kita. Nggak usah duduk sampai bekangkang. Nggak usah sampai seperti itu. Tuh. Ini aturan dalam majelis. Ya, dalam majelis atau bersama dengan teman. Bersama dengan teman. Berlaku hukum ini pada laki-laki dan perempuan. Walakinnal fuqahaa akan tetapi para ahli fikih istathnau mereka mengecualikan. Mengecualikan apa? Mindalika min urfin bi majlisin minal masjidi yudarrisu fihi. Kecuali, maaf Bapak, ada orang yang ngajar. Itu biasa orang yang ngajar mudaris duduk di situ. Misal duduk sini atau kayak saya. Lalu dia belum datang. Nah, ini ada pengecualian. Jangan didudukin tuh. Ya, jangan diapain? Didudukin tempat itu. Jangan kosongin. Walaupun itu yang ngajar belum apa? Belum datang. Atau dalam Jumatan misalnya. Pas yang di belakang imam 2 orang. Kalau bisa mah jangan dimasukin dulu orang-orang yang, ya maaf ini Pak, yang memang tidak tahu seluk-beluk dalam hukum sholat. Jadi kosongin dah, entah itu satu. Ditempatkan oleh siapa? Nanti ditempatkan orang yang mengerti, paham seluk-beluk dalam hal hubungan sholat. Dengan hubungan sholat. Tuh. Nah, kosongin, jangan ditempatin dulu. Itu ada pengecualian. Kenapa? Kalau nanti orang-orang yang memang paham, mengerti, dia dapatnya di saf yang tidak di belakang siapa? Imam, lalu ditempati oleh orang-orang yang belum mengerti, paham benar. Kalau imamnya batal. Jadi ada pengecualian, kata ahli fikih, bagi yang ngajar, belum datang, udah jamaah duluan datang, kasih ruangan. Itu, wah, berarti termasuk pula bagi si khotib. Biasanya suka ditulis Pak di mana-mana nih. Ada kertas khotib. Digelarin sajadah, di sininya ditulis khotib.
Muazin juga ditulis. Ya, ntar Bilal juga ditulis. Jadi artinya bagaimana? Ketika sudah digelarin sajadah, ada tulisan, jangan diapain? Jangan diisi, biarin. Ya, biarin. Jadi supaya apa? Apalagi otipnya lambat, macet. Pak, dia terburu-buru, udah gitu datangnya di saf yang paling apa? Mungkin karena terlambat lantaran macet dan sebagainya. Tuh, mau masuk udah diapain? Udah diisi. Jadi ada pengecualian. Itu. Jadi mau masuk ke depan asal ada yang kosong boleh, walaupun kita sampai ngapain tuh? Ngelompati. Ada ya, apalagi tuh. Jadi saling mengingatkan. Tuh, nah, kita lanjutin. Wa mithluhu, seperti ada yang ngajar, tadi berikan ruangan. Al-ba'i'u, sebagai penjual, pedagang. Idza alapa makanan minasuk, apabila dia udah buka lapak. Ya, ada buka lapak loh. Udah punya dia itu, udah nyewa dia dah lapaknya. Lalu ada yang masuk tuh. Ya, di lapak itu. Falahu iqamatu man yajlisu fihi. Maka si yang udah lebih dulu itu boleh mindahin. Mindahin yang mana? Yang tadi lapaknya diapain? Ditempatin. Walaupun dia udah gelar. Udah gelar barang dagangannya. Karena udah ada apa? Udah ada yang punya lapak terlebih dahulu. Boleh dia suruh bangun. Maksudnya orang itu disuruh apa? Pindah. Tuh. Wa kana Ibnu Umar, dahulu Abdullah bin Umar idza qama lahu rajulun min majlisi. Sayyidina Abdullah bin Umar datangnya belakangan. Kemudian yang udah duduk bangun, dia mah nggak disuruh apa ini? Nggak disuruh bangun. Nih, kenapa nggak dia? Karena dia lihat Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia bangun. Lam yajlis fihi. Sayyidina Umar nggak mau dudukin. Padahal yang udah duduk nggak disuruh bangun, dia bangun sendiri. Lantaran apa? Melihat sahabat Abdullah bin Umar, anaknya dari Umar. Kosong, Umar nggak mau nempatin. Ini merupakan apa? Merupakan kewarauan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi dia nggak mau dah, karena ketawaduannya dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Padahal si orang yang duduk duluan nggak disuruh bangun, dia merasa. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar nggak mau bangun. Jadi artinya bagaimana? Ya nggak salah. Ya kagak salah. Itulah adab etika para sahabat-sahabat Nabi, sekalipun udah diberikan kesempatan, tapi nggak main apa dia? Ya nggak main nyelonong aja tuh. Padahal mah si orang tadi bangun bukan karena disuruh, menghormati. Tapi Sayyidina Umar dia tidak mau, ya nggak mau apa? Nggak mau main apa itu? Ya main nempatin aja. Itu lain namanya persoalannya. Kecuali ya lantaran ada Sayyidina Abdullah bin Umar, orang itu disuruh bangun, itu juga tidak boleh. Biarin aja. Tuh. Istihbabu tausi'ati lid-dakhil.
Disunahkan kita melapangkan, ya, memberi keleluasan bagi orang yang masuk. Wah, ada si anu, udah lebarin aja, dia mah biar duduk di belakangan. Jangan. Berikan kesempatan. Kalau masih bisa, ya, duduk, nggak usah pakai megarin, nggak usah. Ya, demikian Bapak dan jamaah, kita diajarin oleh Nabi, ya, etika yang baik, adab yang baik ketika berada kita di satu majelis dan bersama dengan teman duduk kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.